Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Hadi Ahmad Muhyiddin Zuhri MAG selaku dosen pengampu mata kuliah politik dan etika pendidikan, dan teman-teman yang saya sayangi. Langsung saja ya teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai urgensi pendidikan berbasis multikultural. Teman-temanku sekalian, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami dari kelompok 8 memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Mbak Nabila Nurani, yang kedua Mbak Nurul Solihatin, dan yang terakhir, ya betul, saya sendiri, Zelda Isputri. Oke, baik teman-temanku sekalian, kami akan membahas mengenai yang pertama, pengertian pendidikan multikultural. Yang kedua, membahas mengenai tujuan pendidikan multikultural. Yang ketiga, membahas mengenai metode pendidikan multikultural. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai pendekatan pendidikan multikultural. Jadi teman-temanku sekalian, mari menyimak tayangan berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, dan juga kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang ada dan itu diperlukan pada dirinya. Serta itu semua dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan juga negara. Sedangkan multikulturalisme itu memiliki 2 arti. Yang pertama yaitu pengertian dari asal katanya multi, yang berarti majemuk atau plural, yang berarti kultur atau budaya. Sedangkan istilah multi atau plural, yang kedua nih, istilah multi atau plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralisme bukan berarti sekedar atau sebuah pengetahuan saja akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis, tetapi juga perlu adanya pengakuan tersebut mempunyai implikasi-implikasi secara politis, sosial, dan ekonomi. Dan menurut Branks, ia berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai akan pentingnya keragaman budaya dan etnis yang ada di Indonesia ini, dan semuanya itu di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun dalam negara. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan multikultural itu adalah suatu ide
ide, gerakan, pembaharuan pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa dengan bermacam-macam latar belakang akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Jadi, setiap siswa itu yang memiliki perbedaan ras, suku budaya, agama, adat istiadat, itu akan mendapatkan hak yang sama, tapi mereka juga memiliki kewajiban yang sama di dalam sekolah tersebut. Namun, mereka juga mendapatkan kebebasan yang sama untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi, tanpa memandang akan statusnya, akan ras apa, suku apa. Jadi, mereka akan sebebas-bebasnya menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Seperti itu. Pembahasan yang kedua yaitu tentang tujuan pendidikan multikultural. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan multikultural bertujuan untuk menanamkan sikap simpatik, respek, empatik, dan apresiasi terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Secara konseptual, pendidikan multikultural menurut Gorski mempunyai tujuan dan prinsip yang pertama, yaitu siswa. Tahu setiap siswa nih mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan prestasi mereka. Jadi setiap antara siswa yang satu dengan siswa yang lain ini memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan satupun. Dan yang kedua, siswa belajar secara berpikir secara kritis. Jadi setiap siswa itu ada kebebasan untuk berpikir kritis. Jadi mereka memiliki kebebasan, kesempatan yang sama untuk bertanya sesuai dengan apa yang mereka belum tahu kepada gurunya. Dan yang ketiga, mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks belajar. Jadi istilahnya itu kayak setiap siswa, mereka ini kan memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda. Nah, mereka itu juga memiliki kesempatan bagaimana caranya pengalaman yang mereka miliki itu dimasukkan ke dalam pendidikan, yang akhirnya pengalaman itu tidak hanya sekedar memori bahagia, tapi juga suatu ilmu bagi mereka dan bagi teman-temannya yang ikut serta mendengarkan, seperti itu. Yang keempat, yaitu mengakomodasikan semua gaya belajar siswa. Jadi setiap siswa kan memiliki nih gaya belajar yang berbeda. Ada kalanya siswa itu yang cukup membaca buku dia akan paham. Ada kalanya siswa itu tidak bisa, dia hanya membaca buku itu tidak bisa, dia harus praktek baru dia paham. Otomatis gaya-gaya belajar yang beraneka ragam itu mereka kan banyak nih. Ada yang seperti si A harus membaca saja, si B membaca dan praktek, si C harus ada bentuk nyata. Dan dari keanekaragaman ini, jika disatukan mereka akan ternyata itu gaya belajar itu tidak hanya satu, gitu loh. Kapan kita menggunakan gaya belajar kayak si A, kapan kita menggunakan gaya belajar seperti si B, si C, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keenam, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Jadi, setiap siswa tidak bisa dipungkiri kan, dalam satu sekolah itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dan tentunya mereka juga harus bersikap yang baik, yang positif, supaya apa? Di sini supaya terjalin suatu kerukunan dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Yang ketujuh, untuk menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi gini, pendidikan multikultural itu tidak hanya suatu wacana doang, tidak hanya suatu bahan ajar atau materi saja, tapi itu semua harus diterapkan. Gunanya apa? Gunanya mendidik para siswa di sekolah, terutama ya, untuk bersikap yang rukun sama temennya. Nanti dari hasil pembelajaran di sekolah, mereka diterapkan di masyarakat. Seperti itu.
itu. Yang kedelapan, belajar bagaimana menilai pengetahuan dan perspektif yang berbeda. Jadi setiap siswa ini dididik tentang adanya perbedaan yang ada. Tidak hanya perbedaan beragama, tentang kepercayaan, tidak hanya perbedaan tentang suku, tentang budaya, tapi mereka juga dididik bagaimana menerima perbedaan pendapat dari orang lain dengan latar belakang yang berbeda, dengan suku yang berbeda, agama yang berbeda, dan gimana caranya dengan adanya perbedaan itu kita tetap bersatu. Yang kesembilan, untuk mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global. Jadi, kan dalam kita hidup di Indonesia ini sangat berbagai etnis, ya kan? Banyak sekali arus global yang masuk, dan kita juga mau nggak mau harus mengikuti itu semuanya. Tapi kita juga harus pinter-pinter nih mengembangkan apa yang ada gitu dalam diri kita. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan mengambil keputusan, analisis secara kritis, sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan adanya pendidikan multikultural ini, yang tujuannya itu supaya kita itu lebih terampil gitu loh dalam mengambil keputusan. Tidak hanya memandang satu pendapat langsung kita bisa mengambil keputusan, enggak. Dengan adanya banyak pendapat dari A, B, C, dengan adanya kita berpikir kritis ya, sesuai yang awal tadi, kita menganalisis, terus akhirnya dari situ, dari adanya pendapat kita analisis, dan kita juga harus bisa membuat pilihan kira-kira yang lebih baik itu mana ya, yang dampak negatifnya lebih sedikit itu yang mana ya. Kan nggak mungkin nih kita mengambil keputusan tapi banyak sekali dampak negatifnya, kan nggak mungkin. Pasti memilih bagaimana caranya keputusan yang kita ambil itu memiliki dampak positif yang banyak dan dampak negatif yang sangat sedikit. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Bab selanjutnya mengenai metode pendidikan multikultural. Nah, metode pendidikan multikultural ini itu ada 4 metode. Yang pertama, membahas mengenai metode kontribusi. Yang kedua, membahas mengenai metode pengayaan. Yang ketiga, membahas mengenai metode transformatif. Dan yang terakhir, metode yang digunakan dalam pendidikan multikultural ini adalah metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Nah, teman-temanku sekalian, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu metode kontribusi. Oke, baik. Di dalam penerapan metode ini, pembelajar diajak berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain. Metode ini antara lain dengan menyertakan pembelajar memilih buku bacaan bersama, melakukan aktivitas bersama, dan mengapresiasikan event-event bidang keagamaan maupun kebudayaan yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pembelajar itu bisa dilibatkan di dalam pelajaran atau pengalaman yang berkaitan dengan peristiwa ini. Namun, perhatian yang sedikit juga diberikan kepada kelompok-kelompok etnik baik sebelum dan sesudah event atau signifikan budaya dan sejarah peristiwa bisa dieksplorasi secara mendalam. Namun, metode ini memiliki banyak keterbatasan. Karena kenapa? Karena bersifat individual dan perayaan terlibat sebagai sebuah tambahan yang kenyataannya tidak penting pada wilayah subjek inti. Yang kedua, metode pengayaan. Materi pendidikan, konsep, tema, dan perspektif bisa ditambahkan dalam kurikulum tanpa harus mengubah struktur aslinya. Metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda kultur atau agamanya. Nah, penerapan metode ini itu misalnya adalah dengan mengajak pembelajar untuk menilai atau menguji dan kemudian mengapresiasikan cara pandang masyarakat.
tetapi pembelajar tidak mengubah pemahamannya tentang hal itu, seperti pernikahan dan lain sebagainya. Oke, metode ini juga menghadapi problem yang sama, hanya dengan metode kontributif, yaitu materi yang dikaji biasanya selalu berdasarkan pada perspektif sejarawan yang mainstream. Peristiwa, konsep, gagasan, dan isu disuguhkan dari perspektif yang dominan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai metode transformatif. Metode ini secara fundamental berbeda dengan dua metode sebelumnya. Metode ini memungkinkan pembelajar melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnik, dan agama secara kritis. Nah, metode ini memerlukan pemasukan perspektif, kerangka referensi, dan gagasan-gagasan yang akan memperluas pemahaman pembelajar tentang sebuah ide. Nah, metode ini juga dapat mengubah struktur kurikulum dan memberanikan pembelajar untuk memahami isu dan persoalan dari beberapa perspektif etnik dan agama tertentu. Misalnya nih, membahas konsep makanan halal dari agama atau kebudayaan tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya ini ya, tidak mungkin kan masyarakat yang menganut agama Islam itu makan daging babi. Kan di dalam Islam daging babi haram untuk dimakan. Nah, metode ini menuntut pembelajar mengolah pemikiran kritis dan menjadikan prinsip kebinekaan sebagai premis dasarnya. Oke, baik, metode pengayaan sudah, transformatif sudah. Sekarang yang keempat, yang terakhir, yaitu metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Metode ini mengintegrasikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat, yang pada gilirannya bisa merangsang terjadinya perubahan sosial. Pembelajar tidak hanya dituntut untuk memahami dan membahas isu-isu sosial, akan tetapi juga melakukan sesuatu yang penting berkaitan dengan hal itu. Nah, metode ini itu memerlukan pembelajar tidak hanya mengeksplorasi dan memahami dinamika ketertindasan, tetapi pembelajar atau peserta didik juga berkomitmen untuk membuat keputusan dan mengubah sistem melalui aktivitas sosial atau melakukan aksi sosial. Oke, tujuan utama dalam metode ini yang keempat ini yaitu untuk mengajarkan pembelajar berpikir dan kemampuan mengambil keputusan, untuk memberdayakan mereka dan membantu mereka mendapatkan sense kesadaran dan kemujaraban berpolitik. Oke, baik teman-temanku sekalian, kita memasuki subbab yang terakhir, yaitu subbab mengenai pendekatan pendidikan multikultural. Di dalam pendekatan pendidikan multikultural ini, itu terdapat 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan kontribusi. Yang kedua, pendekatan aditif. Yang ketiga, pendekatan transformasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, pendekatan aksi sosial. Oke, baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pendekatan kontribusi. Level ini yang paling sering dilakukan dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Ciri pendekatan kontribusi ini yaitu dengan memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku, bangsa, atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Hal inilah yang sampai saat ini dilakukan di Indonesia. Terus yang kedua ini yaitu pendekatan aditif. Nah, pada tahap ini itu dilakukan pembahasan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan buku, modul, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansif. Yang ketiga, pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Nah, pada pendekatan transformasi ini itu mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep,
isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Menurut Banks, menyebut proses ini yaitu multiple acculturation, sehingga rasa saling menghargai, kebersamaan, dan cinta sesama dapat dirasakan melalui pengalaman belajar. Dan yang terakhir yaitu pendekatan aksi sosial. Nah, dalam pendekatan ini itu mencangkup semua elemen dari pendekatan transformasi. Namun nih, dalam pendekatan ini atau pendekatan aksi sosial ini itu menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Nah, tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan ini atau pendekatan aksi sosial ini adalah mendidik siswa melakukan untuk kritik sosial dan mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh pendidikan politis. Sekolah membantu mereka menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Itu